Kembali di channel Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Kali ini saya ingin mengupas soal pergantian Kapolri. Kepala Polisi Republik Indonesia. Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD mengklarifikasi bahwa nama calon Kapolri yang beredar di medsos itu sebenarnya bukan. Presiden sampai saat ini belum menentukan siapa calon Kapolri yang akan diajukan ke DPR. Itu klarifikasi dari Menko Polhukam. Pertanyaannya adalah, mengapa ini menjadi kewajiban Presiden, apalagi disampaikan ke DPR? Betulkah seperti itu? Ini yang ingin saya bahas, oke? Bahwa kepolisian itu adalah wilayah karir. Jadi dia adalah lembaga alat negara untuk menegakkan hukum. Quote and quote, polisi adalah alat penegak hukum, bukan alat presiden atau bukan juga alat kekuasaan. Dia bekerja diatur oleh undang-undang, bukan komando dari presiden. Normanya bahwa polisi itu adalah alat negara yang berfungsi sebagai penegakan hukum di dalam ya. Menjadi pertanyaan kita bersama, apakah polisi itu identik dengan tentara? Sudah barang tentu tidak. Kalau tentara adalah bekerja atas dasar komandan. Oleh karena itu tidak ada prajurit yang salah. Karena yang salah tetap harus jenderalnya, komandannya, itu tentara. Tapi kalau polisi, karena ini adalah domain sipil, jadi dia bekerja atas nama hukum, bimbing, di-guide oleh hukum. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kemudian ini menjadi diputuskan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Jadi normatifnya, sejatinya bahwa seorang polisi yang meniti karir dari bawah sampai kepada puncak pimpinan itu adalah kewenangan lembaga itu sendiri. Jadi harus ada mekanisme dari mulai rekrutmen menjadi seorang polisi sampai menjadi Kapolri. Merekalah yang mengerti bagaimana menjadi polisi yang baik dan bagaimana menjadi Kapolri yang tepat. Mereka yang mengerti. Ini tiba-tiba ketika seorang sampai pada titik yang tertinggi, ya, dan kemudian dia akan meniti karir yang terakhir sebagai Kapolri, maka yang menentukan adalah justru Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Seorang polisi yang bekerja tahunan di situ, bahkan puluhan tahun ya, sehingga dia bisa mencapai puncaknya, dan pada saat dia ingin mencapai puncak yang teratas justru ditentukan oleh pejabat politik yang umurnya 5 tahunan, bahkan di fit and proper test oleh Ibu Wulan Jamila dan Krisdayanti. Ini absurd sekali. Jadi apa yang harus sejatinya dilakukan adalah lembaga kepolisian itu sendiri yang harus mempunyai mekanisme ya, bagaimana seorang polisi itu bisa meniti karir sampai pada puncak yang paling tinggi menjadi Kapolri. Karena mereka lah yang tahu bagaimana menjadi polisi yang baik pada posisi tertentu. Kalau polisi bisa menentukan nasibnya sendiri, pangkatnya sendiri, ketentuan-ketentuannya sendiri, artinya akan terlepas dari pengaruh atau tidak menjadi alat politik, tidak menjadi alat kekuasaan. Ia adalah alat negara untuk menegakkan hukum. Jadi sekali lagi bahwa lembaga-lembaga profesi itu ya sebaiknya lembaga-lembaga karir itu ya sejatinya tidak boleh diintervensi oleh lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat politik yang umurnya hanya 5 tahunan. Akibat dari sistem yang buruk ini ya akhirnya polisi-polisi yang ingin
duduk pada top di atas, bersaing, mencari muka, masuk ke wilayah politik. Nah, disitulah terjadi kong kali kong, bargaining politik. Nah, itu yang kedua, harus dibedakan bahwa polisi dan tentara itu beda tugasnya, beda ranahnya ya. Tapi di kita strukturnya sama. Di tingkat pusat ada Mabes, polisi juga punya Mabes. Jadi provinsi ada Kodam, polisi juga ada Kapolda. Di tingkat ada Kapolsek, ada Kodim, sampai ke tingkat kecamatan. Jadi yang mana sebenarnya ini lembaga pertahanan keamanan atau lembaga ketertiban umum ini? Kalau tentara itu struktur perangnya begitu, polisi kok ngikut cara struktur perang? Ini juga yang pertanyaan yang sulit kita bisa jelaskan apabila kita berkaca kepada sistem kepolisian yang ada di negara-negara maju, termasuk kepangkatan. Ya, kalau jenderal ya yang berpangkat jenderal di tentara itu dia bisa memimpin angkatan mana saja. Ketika dia sudah menjadi jenderal, angkatan darat bisa memimpin angkatan laut, bisa memimpin angkatan udara, jenderal gitu. Nah, polisi juga ada jenderal, dia memimpin apa? Bawahnya sama. Jadi ya sudahlah, bahwa inilah potret negara Republik 62. Oke, terima kasih.